Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu guru dibenci atau disayang. Sebetulnya kalau kita melihat arti guru itu digugu dan ditiru ya Ustadz ya sebetulnya ya. Teladan. Nah itu dia, tapi yang terjadi malah justru ada yang membenci, Masya Allah ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah kita akan perdalam materi kita pada siang hari ini dengan sesi tanya jawab. Ada Masya Allah ini jamaah muda-mudi yang sangat luar biasa sekali ingin bertanya, akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad terlebih dahulu. Ada Raika, Ananda Raika, oke silakan boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raika Lingga Johari, anak asuh DKM Al Muslimun. Saya sekolah di SMP Negeri 8 Kota Bogor. Dan saya akan bertanya, apa yang seharusnya dilakukan seorang guru dalam mendidik siswa yang mempunyai keterbatasan dalam pembelajaran? Keterbatasan dalam pembelajaran maksudnya ilmunya tidak begitu banyak begitu ya mungkin ya. Termasuk atau mungkin bagaimana mendidik murid yang benar begitu ya. Oke, baik. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Boleh sambil turun Ustadz biar bisa. Iya. Rika masih SMP ya. Pas banget ini, Tilmidun. Tapi posturnya SMA. Bahkan kuliah. Anak sekarang begitu Ustadz ya. Masya Allah. Saya akan menjawabnya dengan satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Bagaimana tabiat seseorang, lebih-lebih seorang guru dalam menghadapi muridnya yang memiliki keterbatasan. Salah satunya mungkin EQ-nya agak rendah. Maka ada ini Umar an-Nauhuqal. Dari Ibnu Umar. Ja'a rajulun minal ansar. Fasallama ala nabi. Datanglah seseorang dari kalangan ansar, anak muda. Kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Siapakah mukmin yang paling utama dan dicintai? Nabi berkata, qala ahsanuhum khuluqan. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, sebagai seorang guru, tugasnya bukan cuma mengajar. Tapi memahami, mencintai, mengerti, mengayomi. Bahkan harus punya tabiat sabar. Kalau tidak punya tabiat sabar, jangan coba-coba jadi guru. Seperti saya sebagai seorang mubalik dan ustadz, apakah tidak ada banyak caci maki yang menghampari saya? OMG, hello. Banyak kali. Kayak tadi, saya lagi dielap sama istri saya. Cici. Artinya harus siap secara mental. Seorang guru potensi pertama adalah akhlak. Dan yang harus dilakukan adalah bagaimana dia bisa memahami siswanya. Bukan cuma sekedar menyampaikan ilmunya, tapi betul-betul mencintainya, mengayominya, mendidiknya, bahkan simpan di dalam hatinya sebagai seorang yang akan kita didik. Nah ketika seseorang menjalankan tugasnya guru dengan akhlak, sabar, ikhlas, maka insya Allah setiap kendala yang akan datang ataupun sedang terjadi akan bisa teratasi. Jadi insya Allah kuncinya adalah sabar, akhlak, mengerti dan memahami. Satu lagi yang paling penting, mencintai. Baik, Rika. Jawabannya sangat menarik sekali. Namun bagaimana jika sebaliknya terjadi seperti ini Ustadz Riza? Ya. Ada seorang guru yang mungkin secara kafaah ilmunya tidak seberapa, justru lebih pintar dari muridnya. Nah kadang murid merasa wah ngeremehin nih. Nah ini harusnya sikap apa yang dilakukan oleh si murid ini Ustadz? Sikapnya dari muridnya nih. Iya kepada Ketika melihat Ustadz, kepada guru. Kemampuan gurunya ternyata di bawahnya dia. Di bawahnya dia. Kembali kepada etika dan akhlak. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Demi Allah. Agama ini kalau cuma ilmu yang disampaikan tanpa attitude, tanpa akhlak, hancur agama ini. Sepandai-pandainya Anda, sehebat-hebatnya Anda, secara kapasitas memiliki ilmu yang cukup, tetapi akhlaknya jongkok, tidak menghargai, tidak menghormati, maka demi Allah siapapun itu tidak akan simpati kepada kita. Ibu, udah tahu mungkin gurunya baru jadi guru, ilmunya nggak terlalu banyak.
siswanya lebih pintar. Maka ingat, etika dan adabnya. Walaupun Anda lebih paham dari guru Anda, tetaplah menjadi siswa yang seolah-olah bodoh dan tidak mengetahui. Karena ini bagian dari etika, adab, dan akhlak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad, boleh bisa kembali duduk kembali. Nah,